daftar, tapi saat ini yang sudah masuk itu 14. ada 14, jadi ya, sudah memenuhi kuota untuk kita mulai, ya, cukup 10 peserta bisa dimulai. Bapak Ibu, untuk yang kegiatan kita yang pertama hari ini adalah kita akan belajar tentang apa itu Microsoft Educator Community dan Microsoft Teams. Oke, saya lakukan share screen dulu Bapak Ibu untuk bisa ini. Iya ya. Ya. Kalau untuk kegiatan itu kan fasilitas yang diberikan saja, tidak terinstall di laptop. Oke Bapak Ibu, kita mulai di share screen-nya. Sudah kelihatan Bapak Ibu screen saya? Salah reset password kita ternyata Bu. Belum ya? Yang terreset kemarin punyanya Bu Yuli SMP 10. Iya, makanya tadi baru tak share kembali ke Pak, karena Bu Yuli tadi sampai 10 baru mau share loh, Pasan. Ini kelihatan ya? Kok nggak bisa masuk ya? Ya. Baru tak cek, loh Ibu namanya siapa? Jadi Bapak Ibu, langkah pertama yang akan kita pelajari hari ini adalah kita akan memperkenalkan apa sih itu Microsoft Educator Community. Ya. Jadi Bapak Ibu, di Microsoft Educator Community itu adalah menu baru dari Microsoft. Ya, dulunya saya juga sudah pernah mengikuti akun dari Guru Inovatif, ya. Tapi itu masih dari tahun 2014 dan saya juga belum kenal apa itu Microsoft Educator, jadi baru tahu kemarin pada saat ada ikut kegiatan TOT. Jadi Bapak Ibu, Microsoft Educator Community itu adalah suatu portal dari Microsoft yang disediakan untuk para pendidik dan dilengkapi oleh banyak fitur. Ya. Nah, fitur-fitur ini mendukung bagi kita selaku pendidik untuk selalu berkembang dan senantiasa dapat terhubung dan berkolaborasi dengan dunia global. Makanya tadi pagi dia. Jadi Bapak Ibu, di Microsoft Educator Community ini tidak hanya kita di Indonesia, ini kita berkolaborasi dengan dunia luar. Kolaborasi kita bisa dalam bentuk materi pelajaran, kursus, dan pengalaman lainnya dengan pendidik lain yang ada di seluruh dunia. Nah, konten pendidikan ini dibuat oleh pendidik untuk pendidik. Nah, apa yang bisa kita ikuti dari Microsoft Educator Community? Ya. Yang pertama, kita bisa mengikuti kursus-kursus yang ada di sana di Microsoft-nya. Kemudian nanti kalau kita ikut kursus, kita bisa mendapatkan poin dan juga bisa mendapat sertifikat dari sana. Oke Bapak Ibu, saya share screen kembali, kita munculkan apa itu Microsoft-nya ya. Nggak perlu ke internet dan kita tidak login ke Office 365, nggak bisa dipakai Office 365-nya. Nah, untuk Bapak Ibu supaya kita bisa masuk di Microsoft Educator ini, maka Bapak Ibu klik aja di sini kelas sama bikin sesuai presentasi itu aja dia Bu. Nah, kalau yang ya kalau kayak Word, Excel, PowerPoint itu hanya bisa dikerjakan secara online saja dia. Nggak bisa Bu. Ini kelihatan Bapak Ibu? Online dia. Tulisannya? Ini ya? Nah, ini kita ya, nah ini kita buat Bapak Ibu, jadi kita ketikkan, kemudian kalau sudah kita klik enter. Ya, kalau saya kan laptop saya kan Office-nya 2019 itu. Nggak masalah Bu. Oh, berarti salah alamatnya nih. Oh, educationmicrosoft.com keliru. Kebalik. OCM. Nah, ini Bapak Ibu, ini tampilannya seperti ini, ya. Nah, ini di tampilan Microsoft Education Center-nya seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa belajar di sini. Karena Bapak Ibu kan sudah aktif semua anunya ya, akunnya ya. Nah, kalau akunnya sudah aktif, maka langkah pertama Bapak Ibu adalah kita bergabung ke
Microsoft Education-nya dulu ya. Cara bergabungnya Bapak Ibu, di sini ada menu tombol sign in. Nah, ini. Saya juga Windows-nya Kelihatan Windows ya? bajakan, Office juga Office bajakan. Silakan Bapak Ibu langsung praktek juga nggak apa-apa. Ini dibuka saja alamatnya di education.microsoft.com ya. Jadi kalau setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu, nah ini kita klik menu sign in. Kita harus login dulu ke sana. Sunarme kan Bu Yuliana. Nah di sini karena saya sudah sering menggunakan maka muncul, tapi untuk Bapak Ibu kemungkinan tampilannya akan seperti ini kalau belum pernah bergabung ya. Jadi kosong begini saja, maka ini kita ketikkan saja akun yang sudah Bapak Ibu terima. Ya. Oh ya, makanya kan di HP saya namanya di HP kalau Ibu telepon kok munculnya Bu Sunarmi. Kemudian kita sementara saya kemarin kok. Nah di sini kita masuk Bapak Ibu ya. Silakan masukkan passwordnya. Ya udah Bu ya. Enggak apa-apa Bu, enggak apa-apa Bu. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, seperti yang sudah saya bagi di tutorial. Di sini ada menu yang paling atas ini Bapak Ibu ya. Ini kita harus ekstra hati-hati memanfaatkan menu ini ya. Kalau begini sebaiknya ini Bapak Ibu close saja ya. Karena kalau Bapak Ibu mengklik kata save ya, dikhawatirkan adalah jika laptop atau HP yang kita gunakan nanti kalau kita melakukan save maka ada orang lain menggunakan laptop kita, mereka cukup mengklik kata education.microsoft.com maka dia sudah bisa langsung masuk. Nah, dikhawatirkan kalau masuk ke sana itu mengganti password atau menambah informasi-informasi yang seharusnya kita posting ya. Nah, ini kita close. Halo Ibu. Salam Ibu, masukkah sudah? Kemudian kita yes. Enggak. Oh, kayak apa? Ibu itu bisa kayak gitu ya? Aku nggak bisa. Aku cuma masuk di Zoom ini nah. Loh. Iya. Gimana, ada kendala Bapak Ibu? Sudah tadi. Sudah, iya. Ya. Nah kalau sudah begini Bapak Ibu, ini saya tunjukkan saja dulu Bapak Ibu ya. Sebelum kita mulai. Ya. Aku cuma akun. Kalau Bapak Ibu sudah memilih gambar, nggak tahu. Aku sekarang Ibu di dapur. Oh ya kah? Berarti aku belum lihat grup. Nah, mohon maaf, mic-nya saya matikan dulu semua ya. Oke. Nah, kita lanjut Bapak Ibu ya. Diperhatikan jika di sini sudah ada foto, kita punya foto, kita bisa mengklik fotonya ya. Nah, ini kita klik foto. Kemudian Bapak Ibu di sini ada 3 menu ya. Ada menu profil ya, my profile. Kemudian ada rhythm assessment code. Ini nanti akan dibagikan oleh master trainer ya, pada saat kita ikut kegiatan ini. Kemudian di paling bawah adalah sign out. Jadi ini kalau kita keluar. Ya, jadi sekali lagi Bapak Ibu, setelah kita masuk, ya, maka kita wajib melakukan sign out. Ya, jadi jangan sampai kita langsung klik tanda silangnya saja. Ya. Oke. Diperhatikan Bapak Ibu di my profile. Nah ini adalah profil-profil saya Bapak Ibu. Ya. Nah ini kursus-kursus yang sudah saya ikuti. Ya, dan ada sertifikat-sertifikatnya Bapak Ibu ya. Nah, ini semuanya sudah kita ikuti ya. Nah, ini ada IMEE-nya. Kalau kita mau melihat ini kita bisa klik menu di sini Bapak Ibu ya. Ini ada menu detailnya. Nah, ini ya. View detail. Ini bisa kita klik ya. Kemudian kita bisa mengklik view sertifikat. Ya. Kita klik. Nah, inilah sertifikat yang saya peroleh pada tanggal 2 Juni 2020 kemarin ya. Nah, jadi Bapak Ibu silakan mengikuti kursus-kursus yang ada ya, nanti akan kita berikan bagaimana contoh mengerjakan kursus ya. Dan di kursus ini juga Bapak Ibu akan diberikan nanti redeem code. Jadi redeem code itu adalah
Bapak Ibu seharusnya mengikuti kursus itu, ya, tetapi oleh pihak trainer kita akan diberikan redeem code. Jadi Bapak Ibu cukup memasukkan redeem code-nya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan satu sertifikat. Ya, jadi Bapak Ibu tidak ikut kursus, tapi diberi redeem code untuk memperoleh sebuah sertifikat. Jadi seolah-olah Bapak Ibu sudah mengikuti kursus. Ya. Itu nanti akan dibagikan oleh master trainer kita, yaitu Pak Mansur. Beliau adalah dari SMP di Makassar, ya. Beliau yang merupakan master trainer untuk di kegiatan TOT kemarin, ya. Nah, kemudian di berikutnya Bapak Ibu ada menu redeem, ya. Nah, redeem assessment code, ya. Nah, kalau ini kita klik, nah ini nanti Bapak Ibu, ya. Ini nanti yang akan diberikan oleh master trainer kita. Nah, nanti akan diberikan kita di sini Bapak Ibu, ya. Nah, tugas kita tinggal memasukkan. Ini kita masukkan nanti kodenya di sini, ya. Nah, kalau sudah baru kita klik redeem, ya. Nanti kalau sudah berhasil mengklik redeemnya, maka akan muncul sertifikat, ya. Nah, cuma tidak tahu nanti sertifikatnya yang mana yang akan dibagi, ya. Nah, itu Bapak Ibu cara melihat profil kita, ya. Nah, kemudian yang di sini ini juga ada redeem code-nya ada, ini view transkrip. Nah, ini transkripnya Bapak Ibu. Nah, jadi kita bisa melihat apa-apa saja yang sudah kita peroleh dan beserta poin-poinnya Bapak Ibu, ya. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah transkrip-transkrip yang sudah saya ikuti, ya. Nah, ini, ya. Jadi silakan nanti Bapak Ibu mengikuti kursus yang ada, ya. Tidak usah takut. Kita coba saja dulu, ya. Nanti baru kita lihat hasilnya seperti apa, ya. Oke, ini Bapak Ibu pengenalan dari saya. Nah, sekarang gimana cara kita mengikuti kursusnya? Ya. Nah, kita bisa klik kembali di Education Center, ya. Bapak Ibu, kalau kita mau ikuti kursus, maka yang wajib kita klik ini, Get Start. Ya. Nah, kita klik Get Start-nya untuk memulainya. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, silakan dipilih-pilih. Ya, informasi-informasi yang ada. Nah, ini adalah jenis-jenis kursus yang bisa kita kerjakan Bapak Ibu, ya. Oh, kita keluar dia. Ya, ini Bapak Ibu Education Center-nya seperti ini, ya. Nah, di sini kita bisa melihat informasi-informasi yang akan kita ikuti, ya. Nah, ini adalah kursus-kursus yang sudah ada. Jadi sini sistemnya Bapak Ibu itu ada jenis kursus, kemudian ada juga panduannya di sana, ya. Jadi sudah lengkap Bapak Ibu, ya. Ini kita bisa soal begini kalau mau lihat semua, ya. Nah, ini. Misalkan saya mau ngambil kursus ini Microsoft Creating Authentic Assessment, ya. Kita klik saja seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kita klik. Oh, saya sudah mengikuti komplitnya, ya. Berarti saya sudah mengikuti kursus ini. Saya ganti ke ini Bapak Ibu, ya. Jadi poinnya, nah ini ada poinnya Bapak Ibu, ya. Ini ada 500 poin. Jadi kalau kita lulus mengikuti kegiatan tadi, maka kita dapat poin 500, ya. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Kita balik lagi, saya klik Educator Center, ya. Nah, kita cek di bawah, ya. Silakan kita cari Bapak Ibu kursus-kursus yang mau kita ikuti, ya. Misalkan saya ngambil kursus ini, ya. Nah, ini kita bisa ulang begini Bapak Ibu, ya. Nah, ini kalau kita mau start, ya, kita klik ini Bapak Ibu. Kalau mau mulai kita bisa mengklik menu startnya. Nah, di start sini. Ini adalah informasinya Bapak Ibu, ya. Nah, informasi seperti ini semuanya berbahasa Inggris, tapi tidak usah takut Bapak Ibu, ya. Kita jangan takut karena dia berbahasa Inggris. Nah, gimana cara menerjemahkannya supaya jadi bahasa Indonesia? Ini kan yang jadi masalah buat kita, ya. Nah, menerjemahkannya ke bahasa Indonesia Bapak Ibu, ini bisa dilakukan untuk yang menggunakan browser bawaan Microsoft, ya, yaitu menggunakan Edge, ya. Menggunakan Edge seperti ini. Caranya Bapak Ibu klik saja di kolom search ini.
Nah, ini ada kolom search-nya Bapak Ibu. Jadi yang bisa kita pakai ini Bu ya. Nah, nih. Ya, yang H begini atau yang huruf E itu boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian cara mencarinya di sini Bapak Ibu. Ya, di kolom search-nya ini ya. Kita klik di situ. Kita klik aja store ya. Nah, ini ada Microsoft Store Bapak Ibu ya. Nah, silakan kita klik Microsoft Store-nya. Ini kita besari saja full screen. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, silakan klik di menu sini Bapak Ibu. Ini ada kolom search. Nah, ada kolom search-nya. Silakan Bapak Ibu klik. Nah, kemudian kita ketik kata-kata translator. Nah, ini ada Bapak Ibu ya, jadi translator for H. Nah, ini ya. Jadi ada translator to app, ada jadi yang kita pakai yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini translator yang kita pakai. Nah, ini ya. Ini ada juga translator untuk aplikasi ya. Nah, tapi kita disarankan menggunakan yang ini saja Bapak Ibu ya. Nah, kita pakai ini. Translator for Microsoft Edge ya. Caranya silakan aja Ibu klik. Nah, ini kecepatannya tergantung dari internet kita Bapak Ibu ya. Karena saya sudah pernah menginstal, maka di sini harusnya ada menu downloadnya Bapak Ibu ya. Nah, atau di atas sini ada perintah download ya. Atau mungkin Bapak Ibu juga bisa menggunakan di sini. Nah, nih ya. Jadi ada berbagai macam menu bisa kita gunakan, Bapak Ibu bisa menggunakan ini ya. Nah, kemudian juga di sini harusnya ada Bapak Ibu ini karena sudah pernah saya install maka di sini tidak muncul. Harusnya di sini ada menu downloadnya Bapak Ibu ya. Oke, nanti kalau sudah di-download maka kalau kita membuka seperti yang tadi ya, Microsoft Edge-nya tadi. Education Microsoft.com. Oh, tidak ditemukan. Ya. Bapak Ibu ini ada gangguan sedikit, kurang N-nya ya. Education.microsoft.com. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini tadi terkeluar lagi jadi saya login kembali dulu supaya bisa lebih ini yang guru inovatif. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah berhasil menginstal tadi Bapak Ibu, kita tinggal klik kanan saja ya. Di area sini kita lakukan klik kanan. Nah, kita pilih Translate to Indonesian ya. Ini jadi ini ada tampilannya begini Bapak Ibu. Nah, kita tinggal klik kanan, nanti kita klik yang ini Bapak Ibu ya. Nah, ini ada translate-nya ya. Kita klik kanan, kemudian pilih translate. Kita tunggu prosesnya. Nah, maka perhatikan Bapak Ibu, sekarang
sudah memulai bahasa Indonesia ya. Jadi kalau tadi bahasa Inggris, sekarang tampilannya sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, sekarang kalau kita mulai kursus, nah, kita pilih saja Bapak Ibu ya. Di sini banyak kursus-kursus, kita bisa klik yang selanjutnya. Ya. Misalkan ini mulai dengan OneNote ya, atau belajar mandiri alat matematika di OneNote ini boleh. Misalkan saya coba kursus ini Bapak Ibu ya. Nah, kita coba. Ini sudah pernah saya ikuti ya, maka disuruh mengikuti kursusnya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini sudah menjadi bahasa Indonesia, belajar mandiri dengan alat matematika di OneNote. Nah, ini kalau sudah kita baca, ini ada video. Kalau ada videonya bisa diklik videonya. Kalau tidak ada, kita bisa klik berikutnya Bapak Ibu. Ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Ini materi-materinya. Ya. Nah, kalau sudah kita paham dengan materi yang ada, ini ada video ya. Bisa kita setel videonya kalau mau ditonton ya. Kemudian kita klik berikutnya. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Kita ikuti semua sampai habis ya. Kita baca materinya. Nah, yang terakhir nanti akan ada pertanyaan Bapak Ibu. Nah, inilah kuis yang harus kita ikuti. Ya. Di sini di Bapak Ibu perhatikan, ini ada informasi. Ya. Ini ada 10 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu akan dianggap lulus dalam mengikuti kegiatan ini jika sudah mencapai nilai 80%. Ya, jadi kalau 80% maka Bapak Ibu dianggap lulus dalam kegiatan ini. Ya. Tapi kalau belum sampai ya berarti harus ngulang lagi Bapak Ibu. Ya. Contohnya misalkan ini tombol matematika hanya dapat memecahkan persamaan sederhana. Ini benar atau salah? Jadi bahasa Inggrisnya Bapak Ibu kalau diterjemahkan salah itu jadi palsu ya. Jadi tidak persis dengan bahasa yang kita gunakan sehari-harinya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu ya, kita pinter-pinter saja mengikuti apa yang disampaikannya. Kami terjemahan langsung dari sana ya. Misalkan ini saya jawab benar. Baru kita Bapak Ibu selanjutnya klik menu kirim jawaban. Kita lihat, oh ternyata salah. Ya. Tombol matematika yang dapat digunakan untuk memecahkan persoalan sederhana. Ternyata itu jawabannya adalah salah. Ini dikasih kuncinya di sini Bu, ya. Berarti ini yang benar, ya. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, tombol matematika bekerja dengan persamaan bertinta dan diketik persamaan. Nah, ini tinggal dipilih benar atau salahnya, ya. Ini bahasanya benar atau palsu. Misalkan saya pilih palsu, kita kirim. Oh, salah juga ternyata. Berarti saya sudah 2 kali dari 10 soal sudah 2 yang salah, ya. Kita lanjut lagi. Nah, manakah dari berikut ini yang dapat disisipkan di halaman OneNote Anda dari panel matematika? Persamaan digambarkan, langkah untuk memecahkan masalah, semua di atas, tidak satu pun jawaban di atas yang benar. Misalkan saya pilih semua, artinya bisa melakukan persamaan yang digambarkan dan bisa juga untuk memecahkan persamaan. Kita kirim jawabannya. Oh, ternyata jawaban saya benar. Dan seterusnya Bapak Ibu ya. Nanti sampai kalau misalkan Bapak Ibu tidak berhasil, itu nanti akan diberikan kesempatan untuk memperbaiki jawabannya ya. Jadi kalau salah kita akan diulang terus ya. Diulang-ulang terus sampai kita bisa mencapai nilai 80%. Jadi tidak usah takut Bapak Ibu untuk tidak lulus di video yang pertama tidak bisa dibuka jadi tugasnya apa Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu, sementara mungkin itu dulu tentang Microsoft Education Community. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Pak Sam. Silakan langsung aktifkan mic-nya saja untuk bertanya. Saya mau ngisi, Dewi nggak berani aku. Jadi alamat yang di sana ya, ada apa ini? Iya. Sudah internal ini ya? Iya, internal kita. Ini dia mau pakai daftar online kah? Sudah daftar sini aja, beli cek di sini aja. Sudah saya sudah checklist. Oh, ya sudah, nggak apa-apa. Gimana Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan? Formulirnya. Isi formulir di mana? Yang di webnya SMP1 itu ya. Oh iya, nggak apa-apa, alamat aslinya. Yang asli. Iya, itu kan internal kita. Saya ngambil baju sekali diselingkan di rumah tadi malam Pak Sam. Ya, silakan Bapak Ibu kalau mau ditanya silakan langsung aktifkan mikrofonnya.
Yang buka di SMP Cara mengaktifkannya Bapak Ibu tinggal lihat di gambar sini Bapak Ibu ya. Nah ini ada gambar mic ini. Ini kalau begini berarti mic-nya aktif ya. Silakan diaktifkan. Bu, habis ulang tahun kamu. Saya Pak Sam. Ya silakan Bu. Begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua di grup sini. Ya, saya mungkin ada yang belum kenal ya, mungkin saya kenalkan diri dulu. Ya boleh. Zulfia Murni, saya dari guru SMP 2 Samarinda. Nah, di sini ya mungkin karena ini baru pembelajaran pemula ya buat kita, buat kami lah terutama. Kemudian kita ini juga dari usia sudah ini, jadi agak mungkin bisa jadi kita agak lambat menerima ya Pak Sam. Nah, mungkin saya kalau boleh mungkin gimana kalau kita misalnya tadi Pak Sam sudah menjelaskan mengenai ya beberapa hal tadi. Kalau misalnya kita langsung praktek saja gimana untuk materinya yang barusan ini, gitu loh maksud saya. Boleh. Jadi sambil jalan sambil dipraktekkan. Ini kan bisa membuka browser baru kan? Iya, benar. Boleh sambil dijalankan sambil dipraktekkan boleh. Ya. Oh iya. Nah, jadi kalau ada kendala bisa ditanyakan dan Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan sekarang itu sudah direkam oleh pihak Microsoft. Jadi nanti mungkin setelah kegiatan selesai nanti akan saya share linknya. Jadi bisa ditonton ulang lagi sambil dipraktekkan lagi juga boleh. Ya. Yang lain Bapak Ibu silakan. Mungkin itu aja pertanyaan dari saya Pak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ada Pak Agus Iswanto. Silakan Pak Agus. Ini sudah angkat tangan Agus. Terima kasih Pak Samudin. Nah, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Panggil dia semua belajar. Bapak ini iya Pak Samudin. Misalkan tadi langsung percobaan ke ini ya apa? Transportasi lah gitu kan. Microsoft Education coba tadi ya. Ya. Kan tadi katakanlah kita nyoba misalkan masuk ke quest. Kalau kita belum Tadi ada 10 pertanyaan. Lalu syaratnya bisa lulus 80% dari 10. Misalkan ini karena kita ambil pertama, katakanlah dari 10 saya salah 6. Kan berarti mengulang Pak ya. Itu hanya apa? Mengulang lagi. Iya, ngulang lagi Pak. Itu terhadap pertanyaan yang sama atau nanti itu pertanyaannya biasanya berganti Pak Sam atau gimana? Pertanyaannya itu saja Pak pertanyaannya Pak. Oh itu saja. Pertanyaan itu aja pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu Itu aja ya. wajib mencatat kira-kira ini soal ini tadi jawabnya ini ternyata salah dia. Oh iya itu ya. Masih kunci kan Bapak Ibu kan? Nah kuncinya kan Bapak Ibu perhatikan. Jadi begitu kita mengulang tadi kuncinya yang ini. Nah udah gitu. Ini trik aja Bapak Ibu. Sebenarnya nggak boleh disampaikan itu. Iya ya. Pak Mansur ya. Ini ada Pak Mansur master trainer saya untuk Agus langsung semangat. Oke Pak Sam, terima kasih. Nah, silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada kita lanjut Bapak Ibu ke materi kita yang kedua, yaitu tentang Microsoft Teams. Ya. Di Microsoft Teams Bapak Ibu, saya juga sudah tadi men-share tutorialnya. Ya. Mudah-mudahan sudah dibaca. Ya. Sekarang kita lihat di bentuk yang ini. Ya. Nomor HP orang tua. Kita masuk ke Microsoft Teams-nya. Caranya Bapak Ibu adalah silakan Bapak Ibu sekali lagi harus login ke Microsoft. Ya. Jadi di sini Bapak Ibu kita buka saja. Kalau tadi kita masih menggunakan ini edukatornya, saya tambahin lagi di sini sebuah link baru. Ya. Caranya Bapak Ibu tinggal ketikkan office.com seperti Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa ketikkan ini. Nah, ini ada office.com ya. Silakan diketik, kemudian dilakukan enter. Ya. Sudah kita enter. Nah, ini karena
sudah login ya. Saya cek dulu benar kah punya saya, jangan sampai nanti salah masuk. Jadi sebaiknya saya send out dulu untuk memastikannya supaya nanti bisa sama semua ya. Saya ketik ulang Bapak Ibu. Di GC-nya di situ juga kepasang. Enggak, di poliklinik, di puskesmas. Office.com. Tadi ambil darah 112 sebelum makan. Nah, di sini Kan tinggi itu. kita bisa login di menu atas ini Bapak Ibu yang ada gambar orang ini ya, atau bisa juga kita langsung menggunakan kalau sudah nama kita benar di sini ya. Berarti kan kalau namanya sudah benar kita bisa langsung sign in ya. Tapi kalau tidak kita bisa masuk switch to different account ya. Kita mengganti, misalkan ini saya ganti saja ke ini supaya sama ya. Nah, kita ketikkan email kita ya, atau akun yang sudah diberikan ke Bapak Ibu ya. Kalau di SMC-nya ada apa gizi Pak Sam? Guru Kalau kamu hanya aku aja ya. Langsung datang ke Poligisi konsultasi aja masalah makan. Kemudian masukkan password. Saya tuh malesnya apa? Dulu saya di rumah sakit umum Mas Sam. Ruangannya kecil gini. Tutup gelap pokoknya tidak orang di luar. Lain dokter sih. Nah, di sini Bapak Ibu ya. Cantik. Nah, untuk yang berikutnya kita belajar tentang Microsoft Teams ya. Nah, ini. Lama nunggu sejam itu. Nah, ini sudah yang saya sampaikan di tutorial Bapak Ibu bahwa untuk Microsoft Teams ya, ini sarannya sih sebaiknya di download Bapak Ibu ya. Sebaiknya di download. Tapi ingat juga Bapak Ibu kalau misalkan laptop yang Bapak Ibu gunakan itu masih menggunakan Windows 7 ya sebaiknya jangan di download karena pengalaman dari teman-teman yang sudah melakukan TOT kemarin dengan menggunakan laptop yang Windows 7 itu ternyata banyak masalah Bapak Ibu ya, sering putus, kalaupun bisa connect juga kadang itu responnya lambat sekali Bapak Ibu ya. Nah, kalau seperti ini Bapak Ibu tampilannya mungkin saja ada yang tidak sama persis ya, nggak apa-apa, tapi paling tidak ada kata-kata ini Bapak Ibu ya. Ini ada menu Get the Windows app ya. Ini artinya kita kalau mau mendownload ya, jadi sarankan memang harus mendownload Bapak Ibu ya. Kemudian ada use the web app instead ya. Ini kalau kita mau langsung bergabung ke Microsoft Teams tapi menggunakan versi web. Nah, jadi ada dua modelnya Bapak Ibu ya. Kalau yang atas ini kita download ya. Kemudian kalau yang di bawah ini adalah untuk yang versi webnya. Nah, perbedaannya apa Bapak Ibu? Ya. Perbedaannya kalau kita menggunakan yang versi aplikasi ya, Bapak Ibu kalau mau masuk ke office.com tidak perlu lagi membuka browser kemudian mengetik alamat office.com. Cukup cari saja di desktopnya Bapak Ibu ya. Cari di desktop ada icon Teams. Nah, itu silakan diklik maka Bapak Ibu tinggal login di sana ya. Sudah berapa? 20 sudah. Tapi kalau menggunakan web maka kita harus buka browser dulu baru kita konekkan kembali lagi. Kita masuk lagi dengan cara mengetikkan alamatnya microsoft.com tadi ya. Itu kalau yang menggunakan versi web ya. Nah, ini karena saya sudah mendownload Bapak Ibu, maka saya hanya akan memperlihatkan saja di shortcutnya ya karena saya sudah download. Anak saya ngirimkan bilangnya sih 400. Saya tidak mau memperlihatkannya lagi Bapak Ibu ya. Ya, karena saya ada di rumah sakit untuk tugas kan setiap hari ke sana kan dikasih 3. Ya itu harus saya pakai. Nah, ini Bapak Ibu ya. Mahal betul. Nah, ini. Bisa Bapak Ibu lihat di shortcut. Familiar dia. Bukan. Nah, ini sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah Microsoft Teams-nya Bapak Ibu. Masih ingat kan? Saya ingat. Jadi kalau Ibu sudah install, Bapak Ibu tinggal mengklik saja ini ya, Microsoft Teams. Nah, kita klik 2 kali, maka kita sudah masuk ke Microsoft-nya ya. Jadi tidak perlu mengklik yang lain lagi ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, saya akan menjelaskan menu-menu yang ada di Microsoft Teams ya. Menunya yang di sini Bapak Ibu ya. Nah, ini menu-menu yang ada.
besar aja tampilannya supaya mudah dilihat. Ya. Oke, Bapak Ibu. Ini yang di sini. Ini adalah untuk video Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau tampilannya seperti ini berarti video saya sedang aktif. Ya. Video saya aktif. Nah, ini. Kemudian ini adalah untuk mikrofon. Kalau ada tanda seperti ini berarti ini mikrofonnya juga sedang aktif. Kemudian ini ada tanda kotak dengan tanda silang di bagian bawah. Ini difungsikan kalau kita mau melakukan share screen, seperti yang sedang saya lakukan saat ini. Ya. Nah, ada tanda silang begini, artinya saya sedang share screen. Jadi Bapak Ibu tidak akan bisa melakukan share screen juga secara bersamaan. Jadi nanti kalau prakteknya kalau kita mengajar di kelas, ya maka kita wajib melakukan share screen. Kemudian ini adalah gambar tangan. Ini kalau kita mau bertanya Bapak Ibu ya, jadi ibaratnya ini kita angkat tangan. Nah ini seperti Pak siapa tadi yang angkat tangan duluan ya, nah, Pak Agus tadi ya, nah, itu ya. Jadi dari si pembuat kelas atau si pemateri akan melihat siapa-siapa yang sudah angkat tangan, maka itu diberi pertanyaan, kesempatan untuk bertanya, atau bisa juga langsung diaktifkan mic-nya. Nah yang di sini Bapak Ibu ini adalah menu chat, ya, menu chatting. Jadi Bapak Ibu sambil kita presentasi seperti ini mendengarkan informasi-informasi yang ada, nah, Bapak Ibu bisa juga melakukan chatting ke sesama rekan yang ada di grup ini yang sedang aktif ya, atau mungkin juga menyampaikan chatting ke pemberi materi juga boleh ya. Nah yang ini yang ada tanda orang kemudian angka 2 ini berarti ada 2 lagi anggota yang baru bergabung ya. Dari kalau tadi sudah ada 14 ini ada 2 berarti sudah 16 peserta yang bergabung ya. Kemudian yang tombol telepon warna merah putih ya, kotak merah teleponnya warna putih, itu adalah kalau kita mau keluar dari forum yang sedang kita ikuti ya. Oke Bapak Ibu, itu yang ini ya, berarti sudah ada 19 peserta Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa lihat menunya di sini ya. Nah, ini berarti sudah ada 19 pesertanya ya. Nah, cara mengaktifkannya semuanya gini Bapak Ibu. Misalkan saya mau lihat chatting. Nah, maka ini kalau misalkan nggak dipakai bisa kita close begini Bapak Ibu ya. Oh saya mau lihat chattingnya, arahkan ke menu chat ya. Nah, kita klik sininya. Nah ini adalah chatting yang sudah dilakukan. Nah ini ada chattingnya ya, chatting dilakukan oleh teman-teman kita. Kalau ini mengganggu kita bisa klik keluar. Nah, kita klik silangnya keluar dia. Nah tambahannya satu lagi Bapak Ibu untuk di Microsoft Teams ya. Ini ada titik 3 Bapak Ibu ya. Ini bisa kita lihat. Inilah menu-menu tersembunyi. Ini ada show device, enter full screen ya. Nah bedanya Bapak Ibu, kalau kita menggunakan versi yang di download dengan versi menggunakan web, di sini Bapak Ibu, ini salah satu perbedaannya di sini ya. Kalau yang versi web, ininya tidak ada Bapak Ibu ya. Show background effect ini nggak ada. Ini kalau versi web. Jadi ini hanya ada di versi install. Jadi kalau ke install di laptop, nah maka fasilitas ini ada ya. Fasilitas ini ada. Kemudian yang berikutnya ini ada turn on live caption ya, previewnya kita. Ini kalau ada yang berbicara pakai bahasa Inggris Bapak Ibu ya, maka ini akan langsung diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah ini keunggulannya kita di sini. Jadi kita misalkan kita mengundang narasumber dari luar, dia nggak bisa bahasa Indonesia, bisanya bahasa Inggris. Nah pada saat ini kita aktifkan ya, maka di layar kita di bagian bawah sini Bapak Ibu ini nanti akan muncul tulisan dalam bahasa Indonesia. Nah, seperti kalau Bapak Ibu nonton film-film yang berbahasa Inggris kan, nah itu kan ada teksnya itu bahasa Indonesia. Nah ini fungsinya Bapak Ibu ya, yang turn on live caption ini ya, fungsinya itu. Ini keypad. Nah ini stop recording. Ini Bapak Ibu adalah untuk merekam. Ya. Jadi sekarang ini saya sedang merekam. Jadi nanti Bapak Ibu kalau kita menggunakan Microsoft Teams, kemudian kita menggunakan untuk pembelajaran jarak jauh, nah, jangan lupa tekan ini Bu ya. Jadi sebelum mulai kegiatan usahakan Bapak Ibu mengklik recording ya, supaya terekam. Nah, nanti hasil rekaman itulah yang bisa kita share ke siswa-siswa kita, bisa di-share via grup ya, atau medsos yang lain supaya siswa juga bisa
membaca ulang atau menonton ulang tayangan yang sudah dia ikuti Bapak Ibu ya. Oke. Ini contohnya misalkan show background effect ya, seperti yang Bapak Ibu lihat sekarang di background saya itu ada tulisan diseminasi ya. Itu kita ambil dari sini Bapak Ibu ya. Kita klik ininya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini adalah background yang sudah disiapkan secara default dari Microsoft. Kalau yang bawah 4 ini adalah tambahan dari saya Bapak Ibu ya. Ini juga menu baru Bapak Ibu. Pada saat saya mengikuti ini sudah kegiatannya selesai, baru muncul menu ini Bapak Ibu ya. Kita sudah selesai mengikuti kegiatan baru muncul ini, ada add new. Nah, ini artinya kita bisa membuat background sendiri ya. Seperti yang saya lakukan tadi ya. Ini background saya tadi ini ya. Nah, ini Office 365 ya. Ini saya buat di PowerPoint saja, baru saya set as untuk jadi JPEG. Nah, saya tampilkan ke Bapak Ibu. Kalau misalkan saya mengganti backgroundnya bisa, misalkan saya ganti yang di sini aja. Kemudian kita apply. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di layar ya. Maka background saya seolah-olah saya berada di pegunungan ya. Kalau saya berada dalam kamar Bapak Ibu ya, bukan di pegunungan. Nah, itu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu adalah kita akan membuat kelas. Nah, jadi nanti Bapak Ibu membuat kelas di Teams. Ya. Cara membuat kelasnya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu klik menu di sebelah sini Bapak Ibu. Ya. Ini cara membuat kelas. Ini ada menu Teams. Kita klik menu Teams-nya Bapak Ibu. Ya. Kita klik Teams. Tunggu prosesnya. Ya. Nah, kita akan membuat kelas Bapak Ibu ya. Ya. Ya, tutup aja. Aduh, ini kok ada gangguan terus ini. Gak usah. Ya, ini Bapak Ibu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Ini adalah kelas-kelas yang sudah saya ikuti. Ya, ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Nah, ini kelas-kelas yang saya ikuti. Aturannya Bapak Ibu untuk membuat kelas ya, kita bisa melihat di menu sini Bapak Ibu ya. Nah, ini di pojok kanan atas itu ada tulisan join or create team ya. Join or create team. Nah, di sini kita Bapak Ibu bisa diklik ya. Nah, kalau ini saya klik maka muncul tampilan ini Bapak Ibu ya. Ini kok mengganggu ini tampilan ini, saya geser dulu. Nah, saya pindah ke bawah saja. Oke. Nah, di sini Bapak Ibu ada dua tampilan yang harus kita perhatikan Bapak Ibu ya. Nih. Nah, untuk yang ini create team ya, ini kalau kita membuat kelas ya, kita membuat kelas. Jadi nanti langkah awalnya Bapak Ibu akan membuat kelas. Kita sebagai guru juga seperti itu kan. Nah, kemudian yang di sini ini ada join team with a code ya. Nah, jadi kita bergabung ke kelas orang dengan menggunakan kode. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu, untuk yang create team ini kita yang membuat kelas ya. Kemudian kalau join ini berarti kita bergabung ke kelas orang dengan menggunakan kode ya. Ini berarti kalau yang menggunakan kode ini adalah untuk yang siswa kita Bapak Ibu. Nah, nanti kita bikin kelas, siswa kita nanti bergabungnya dengan menggunakan kode ya. Oke, kita praktek saja Bapak Ibu gimana cara membuatnya. Yang pertama saya buat create team dulu ya. Create team, kita klik. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ini ada 4 pilihan ya. Mode timnya itu ada 4 tipe timnya. Yang pertama adalah untuk kelas ya. Discussion, group, project, assignment. Jadi kita di sini bisa melakukan diskusi, kita bisa membuat project, kita bisa melakukan penugasan ya.
Ini untuk di kelas ya. Kemudian di sini ada professional learning community ya. Ini untuk kita sesama guru Bapak Ibu ya. Nah, menu ini bisa kita gunakan di MGMP ya. MGMP ya. Atau mungkin kita dalam satu sekolahan kita guru matematik mungkin ada 6 orang ya, kita bergabung lah membuat grup seperti ini ya. Kemudian yang berikutnya ada menu staff Bapak Ibu ya. Staff School Administration and Development. Ini adalah untuk administrasi sekolah, mungkin di bagian staf sekolah ya. Mungkin bisa kepala sekolah, wakil atau mungkin TU-TU-nya itu bisa bergabung di sini. Kemudian ini ada other ya. Ini bisa untuk clubs ya. Study group, after school activities. Jadi di sini maksudnya kita bisa bikin model ini biasanya kalau untuk yang OSIS ya. Kemudian ada PMR ya, ada ekstrakurikuler. Nah, kita bisa menggunakan grup yang di sini ya. Nah, tapi kali ini kita hanya fokus ke sini saja Bapak Ibu ya. Kita fokus di kelas karena ini lagi pandemi. Makanya kita lebih fokus ke kelasnya saja ya. Kita klik di menu kelasnya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, langkah pertamanya Bapak Ibu adalah kita membuat nama kelas dulu. Ya. Kita buat nama kelas. Nah, untuk Bapak Ibu, silakan nanti Bapak Ibu praktekkan untuk membuat kelas. Aturannya adalah di depannya harus ada kata diseminasi. Ya. Diseminasi. Ya. Spasi, baru nama Bapak Ibu. Ya. Nah, misalkan saya tulis Nah, misalkan begini Bapak Ibu ya. Nah, saya tulis ini aja ya. Nah, diseminasi Samsudin 06. Ini adalah kelas saya Bapak Ibu. Kemudian deskripsinya ini opsional, artinya boleh diisi boleh tidak. Nah, untuk kali ini saya tinggalkan saja ya. Saya langsung menuju ke menu next. Nah, kita klik next-nya. Nah, kita tunggu prosesnya Bapak Ibu. Nah, di sinilah Bapak Ibu seperti yang saya katakan tadi. Ini ada student ya, jadi add people to diseminasi Samsudin. Artinya kita akan menambah orang di kelas kita Bapak Ibu ya. Nah, apa yang kita tambah? Yang pertama adalah siswa. Kalau kita punya siswa, kita hafal akunnya boleh diketikkan. Tapi kalau nggak punya, ya kita apa? Artinya siswa punya akun, tetapi kita tidak hafal akunnya. Ya, maka kita abaikan saja. Kita pindah ke guru, ya, teachers. Nah, untuk teachers Bapak Ibu ini wajib, ya, wajib. Dipastikan Bapak Ibu mengundang salah satu teman kita untuk dijadikan sebagai guru di kelas kita, ya. Misalkan saya menggunakan Assalamualaikum. Wah, ini kalau mau ngetik ini banyak sekali nih, ya. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang lagi aktif namanya yang bisa dimasukkan di sini untuk saya undang sebagai guru? Online. Pak Hari ya. Ya. Itu Pak Hari. Makan apa kan Pak? Hari. Oh, enggak ada ya. Ini banyak sekali hari di sini. Sudah saya ambil yang saya kenal persis saja, ya. Salam. Misalkan, nah ini misalnya saya ambil Rohmat ya. Nah, ini kebetulan guru juga di SMP 1 ya. Kalau mau nambah lagi silahkan. Kenapa kita wajib memasukkan satu guru Bapak Ibu? Ini fungsinya adalah untuk membantu kita mengontrol kelas. Kalau misalkan nanti pada saat kita melakukan pengajaran secara online, ya, untuk Microsoft Teams ini Bapak Ibu, kalau kita membuat kelas seperti ini, kemudian kita buat meeting, ya, seperti yang sekarang Bapak Ibu ikuti, ini kapasitasnya bisa sampai 300 orang Bapak Ibu, ya, bisa 300 orang. Nah, kita bisa bayangkan kalau kita mengajar secara online untuk menghadapi 300 siswa, itu sangat sulit sekali untuk kita mengatur, terutama mic-nya Bapak Ibu, untuk mengatur mic-nya, siapa yang harus mic-nya dimatikan, siapa yang diaktifkan, ya. Nah, maka inilah fungsinya teman kita undang sebagai guru di kelas kita untuk membantu kita, ya.
Atau yang kedua bisa jadi ada teman-teman kita atau siswa kita yang ikuti kegiatan tapi mikrofonnya mungkin bermasalah. Jadi dia tidak bisa tanya langsung, dia bisanya hanya mengetik pertanyaan lewat kolom chat. Nah, inilah fungsinya teman kita undang ya sebagai partner kita di kelas. Bisa saja beliau yang membacakan pertanyaan-pertanyaannya ya. Oke, kalau sudah ini kita bisa add nama gurunya, kalau sudah kita lanjut ya. Kita add saja nama guru, Rohmat yang sudah masuk ya. Kalau sudah kita close Bapak Ibu ya. Kita klik menu close. Nah, maka kelas ini sudah jadi Bapak Ibu ya. Ini kelas kita sudah jadi ya. Nah, untuk mengeditnya gimana Bapak Ibu ya, ini ada gambar di sini ya. Ini bisa kita ganti gambarnya kalau mau diganti ya. Kita klik yang ininya. Ini ada gambar pensilnya Bapak Ibu ya. Ada gambar pensil. Ini bisa kita klik ya. Kita klik gambar pensilnya saja. Kemudian bisa kita ganti dengan gambar yang ada di sini ya. Atau Ibu ngambil gambaran juga boleh. Misalkan saya ganti gambar ini aja. Kemudian kita update. Nah, maka kelas saya sudah jadi dengan gambar seperti ini Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu dalam kegiatan kita diseminasi ini Bapak Ibu wajib membuat kelas ya. Kemudian mengundang saya sebagai siswa ya, bukan guru ya. Silakan Bapak Ibu mengundang saya sebagai siswa untuk bergabung di kelas Bapak Ibu. Dan pastikan Bapak Ibu juga ada mengundang satu guru dalam kegiatan kita ini ya. Kita ada 30 orang, silakan dipilih salah satunya untuk mendampingi Bapak Ibu di dalam kelas ya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu ya, seperti yang saya katakan tadi, gimana caranya kita membuat menambah user ya, menambah siswa. Maka Bapak Ibu bisa klik di titik 3 ini. Di sini ada titik 3 Bapak Ibu. Nah, silakan klik titik 3-nya ini. Kita klik saja seperti ini. Nah, di sini ada menu manage team dan ada edit team. Kalau misalkan saya mau ngedit namanya salah ya, diseminasi Samsudin 06 bukan 06 tapi harusnya 006, maka saya klik menu editnya. Nah, ini saya ganti 0-nya atau diganti 007 lah ya. Kita pakai James Bond 07. Kemudian gambarnya ternyata saya nggak senang gambar itu, mau ganti gambar yang lain. Nah, misalnya seperti gambar ini. Boleh dipilih gambarnya Bapak Ibu ya, kemudian di update lagi. Nah, itu cara mengganti nama di kelas. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menambah user. Nah, nambah user kita lakukan ini manage team ya. Nah, kita klik di manage teamnya Bapak Ibu ya. Klik menu manage team. Nah, di sini ini adalah member yang sudah ada Bapak Ibu ya. Nah, ini saya mengambil ini contohnya begini, ini Rohmat ini sebagai owner ya, atau pemilik, dan saya juga sebagai pemilik. Jadi kelas ini ada 2 ownernya ya. Kemudian ada channel Bapak Ibu. Nah, channel ini fungsinya adalah untuk menampilkan submenu di kelas kita. Ya, misalkan channel ini saya tambah channel. Ya. Ini anggaplah seperti jadwal kita. Ini hari Senin. Nah, ini jadwal untuk yang hari Senin. Jadi hari Senin apa aja yang kita ajarkan nanti materinya bisa kita masukkan di channelnya sini Bapak Ibu ya. Kita bisa menambah file ya. Bisa kita membuat catatan ya. Bisa juga kita melakukan posting Bapak Ibu ya. Saya balik lagi Bapak Ibu, itu tadi cara menambah channel. Nah, kemudian yang berikutnya tadi masih di manage team ya. Masih di menu manage team. Untuk memberi siswa supaya bergabung ke kelas kita dengan menggunakan kode, maka kita klik menu setting Bapak Ibu ya. Jadi saya perbesar aja tampilannya di sini Bapak Ibu ya.
Ini channel tadi untuk menambah channel. Jadi misalkan kita kita hari Senin ngajar di kelas mana saja, materinya apa yang mau kita sampaikan ya, kita bisa masukkan ke sana ya. Kemudian ada setting. Jadi kita sekarang lebih fokus ke setting ya Bapak Ibu ya. Kita fokus di setting. Kemudian ada analitik dan app-nya ya. Kita klik di menu setting. Ini banyak sekali Bapak Ibu ya. Yang perlu saya jelaskan Bapak Ibu adalah tentang tim code. Nah ini tim code ini yang harus kita ini Bapak Ibu. Karena disinilah kita bisa menemukan kode untuk kelas yang sedang kita ajar supaya nanti kita bagi ke siswa. Nah, jadi siswanya cukup masuk ke tim, kita tidak perlu mengundang, kemudian mereka tinggal join kelas tadi dengan menggunakan tim ya. Kita klik timnya, kodenya, kemudian ada generate. Nah ini ada generate Bapak Ibu. Ini bisa kita besarkan Bapak Ibu. Nah ini kalau mau dibesarkan boleh. Nah ini ya, inilah kode yang bisa kita share ke siswa. Misalkan ini saya copy. Nah di sini Bapak Ibu saya coba memasukkan ini ke chat ya. Jadi silakan Bapak Ibu yang ini silakan coba bergabung ke kelas dengan menggunakan menu chatnya. Ini kode. Nah ini kodenya ya. Ini saya kirim. Nah itu yang sudah saya pakai tadi ya. Sementara Bapak Ibu untuk pembuatan kelas sampai bergabung ke kelasnya, silakan dicek dulu Bapak Ibu, adakah yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut. Silakan diaktifkan mic-nya dulu kalau mau ini, supaya bisa bahas sama-sama. Ini Pak Agus dengan Bu Sunarmi, silakan. Siapa duluan? Iya Pak. Ya, silakan Bu. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, ya tadi saya sudah mencoba masuk akun di situ. Saya masukkan email yang diberikan ke saya. Misalnya sunarmi@guruinovatif.com. Sudah saya masukin, kemudian di situ masukkan akun, yaitu akun WEC yang dikirimkan kepada saya, tapi tulisannya masih merah, Pak. Terus saya diminta menuliskan email lagi. Saya pikir email apa lagi ya? Kalau email yang tadi sunarmi@guruinovatif itu tidak mau, terus saya ganti lagi dengan email pribadi saya, tidak mau juga. Jadi ya saya tidak bisa masuk Pak sampai di situ. Nah, tadi sebelumnya akun Office-nya sudah pernah diaktifkan Bu? Akun Office sudah aktif belum? Sudah pernah ganti password? Belum Pak. Nah itu makanya ini tidak mau. Jadi Ibu harus masuk dulu ke office.com kan. Nah nanti begitu masuk office.com Bapak Ibu login, nanti minta masukkan emailnya tadi ya, Bu Sunarmi tadi ya. Nah, kemudian guruinovatif.com. Nah nanti dia minta password. Nah masukkan password yang ada Bu, yang kita kirim itu. Nanti setelah masuk. Oh jadi masuk di masuk di Office ganti dulu ya? Iya. Harus diaktifkan dulu Bu itunya Bu. Kalau belum aktif nggak bisa. Ya. Atau nanti Ibu juga bisa lihat di web. Itu sudah di grup sudah saya share juga untuk tutorial untuk bagaimana mengaktifkan akun Office 365 dan bagaimana cara kita membuat kelas di tim itu juga sudah ada. Dan hasil yang rekaman saat ini nanti juga akan saya share lagi ke grup ya. Jadi kalau ada kendala Bapak Ibu silakan bertanya, jangan malu-malu, tidak mesti pada saat kita seperti ini, di luar dari kegiatan ini juga dipersilakan Bapak Ibu ya. Ya, ini sudah ada 21 peserta kita yang bergabung, ya, berarti ada tambahan 7 selama kita kegiatan tadi. Ya. Oke. Silakan yang lain Bapak Ibu.
Ya, kalau tidak ada kita lanjut ya. Tadi kita sudah membuat kelas, kemudian sudah mengundang siswa ya, mengundang siswa dengan menggunakan kode ya. Nah, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang perlu saya kenalkan lagi di kegiatan ini adalah ini ada chat yang masuk. Ya, ini ada merah begini berarti ada chat masuk Bapak Ibu. Chat-chatnya. Oh ini berarti kode yang saya kirim tadi ya. Oh ini ada dari Pak Kasi Dwi Yuani. Pak maaf di laptop saya kok hanya ada suara saja ya Pak. Tampilannya tidak ada. Wah ini. Jadi ada chat-chat seperti Bapak Ibu. Di chatnya muncul Bapak Ibu ya. Klik di timnya sini Bapak Ibu ya. Nah yang perlu saya jelaskan kembali, ini kita masuk kembali di kelas ini Bapak Ibu ya, di diseminasi tadi yang kelas yang sudah saya buat. Nah di sini Bapak Ibu tadi kita sudah membuat kelas Bapak Ibu ya. Kemudian ada posting, ini informasi-informasi seperti Bapak Ibu. Ini ada jadwal kegiatan kita. Oh ya maaf saya lupa tadi menyampaikan jadwal kita Bapak Ibu ya. Ini adalah jadwal yang sudah kita susun di awal kegiatan. Ini jadwalnya Bapak Ibu. Saya perbesar saja supaya bisa terlihat. Ya. Ini jadwalnya. Nah di sini Bapak Ibu mohon maaf sekali lagi. Ini juga baru kemarin sore saya dapat informasi dari Master Trainer kami Pak Mansur bahwa untuk pembukaan secara nasional itu besok Bapak Ibu ya. Nah, dijadwalkan itu jam 1 WIB ya waktu Indonesia Barat, berarti di jam kita jam 2. Nah sementara kita yang lalu kita sepakati bahwa kita nanti masuknya di jam 13.00 ya, berarti ada kesalahan Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu untuk besok itu Bapak Ibu yang sudah mendapatkan akun Office 365 itu diwajibkan mengikuti pembukaan ya. Nanti akan kita share linknya Bapak Ibu ya. Jadi wajib mengikuti pembukaan, itu pembukaannya dimulai jam 2 waktu Indonesia Tengah ya. Dia jam 1 waktu Indonesia Barat. Itu kurang lebih 1,5 jam Bu. Kalau yang saya ikuti kemarin Bapak Ibu itu 1,5 jam. Dan tampilannya agak berbeda dengan tampilan kita sekarang Bapak Ibu ya. Itu seperti dia menggunakan live event. Kalau live event ini Bapak Ibu peserta bisa sampai 5.000 yang dilayani. Tetapi kelemahannya adalah kita tidak bisa melakukan tanya jawab secara langsung seperti tadi Bapak Ibu ya. Dia hanya bisa lewat chat. Itu kalau live event ya, seperti yang kami lakukan kemarin di PPDB ya, itu kita menggunakan live event. Ya, jadi hanya bisa komunikasi satu arah. Ya, jadi ini Bapak Ibu ya. Jadi khusus yang hari Senin kita masuknya jam 9 Bapak Ibu ya. Atau ada tawaran jam 10 atau gimana? Karena jam 2 kita harus ikut pembukaan. Saya juga wajib ikut Bapak Ibu ya. Kemudian yang hari Selasa itu kita kembali ke pukul 13. Ini salah ketik Bapak Ibu ya. Ini kita kembali ke pukul 13.00 untuk yang hari Selasa ya. Jadi yang hari Seninnya saja yang kita maju di jam 9 Bapak Ibu ya. Itu tadi tentang jadwalnya ya. Kita kembali ke kelas kita Bapak Ibu. Nah di sini Bapak Ibu ada menu postingnya seperti ini yang sudah saya tampilkan. Kemudian ada file. Ya. Nah, ada filenya Bapak Ibu. File ini bisa ditaruh. Jadi kalau kita tidak mengklik channel, di bawahnya ada channel Bapak Ibu. Channel hari pertama tanggal 5 Juli. Nah, ini berarti kita bisa klik apa sih isinya. Oh ternyata belum ada informasi apa-apa di situ ya. Maka kita masuk di generalnya saja ya. Kalau generalnya berarti ini. General itu berarti secara umum. Untuk file ini Bapak Ibu kita bisa upload file di sini Bapak Ibu. Ya, kita bisa simpan file. Ini saya sudah masukkan file di sini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bergabung ya silakan gabung di kelas ini.
Oh ya maaf Bapak Ibu, ini kode kelas belum saya bagi ya. Maaf, yang tadi itu kelas percobaan Bapak Ibu ya, jangan diikuti ya. Yang perlu Bapak Ibu ambil yang ini Bu, kode kelas yang ini, yang diseminasi ini ya. Ini yang wajib diikuti Bapak Ibu. Jadi ini kode kelas, silakan bergabung di kelas kita Bapak Ibu. Maaf, ini lupa saya bagi tadi kodenya. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Nah, ini yang wajib diikuti. Jadi kalau Bapak Ibu sudah berhasil masuk ke Teams, join kelas dulu Bapak Ibu ya. Silakan join kelas dulu. Ini saya taruh saja di chat supaya bisa terbaca semua. Kode kelas diseminasi. Nah, wajib diikuti. Oke. Sudah ya. Nah, itu kode kelasnya Bapak Ibu ya. Belum masuk kode ini nih. Lupa. Nah, ini kodenya Bu ya. Ini yang wajib kita ikuti di kegiatan ini. Ya. Nah, kemudian balik lagi ke kelas kita tadi Bapak Ibu. Ya. Jadi ini ada file. Cara nguploadnya tinggal Bapak Ibu klik ini saja Bu. Ya, ini ada menu upload ya. Saya perbesar tampilannya. Ya. Menu new ini kita bisa bikin folder baru Bapak Ibu ya. Kalau menu new-nya. Upload ini kita mengupload file yang ada di komputer kita. Ini mengcopy link kalau mau di share nantinya. Ini adalah untuk download ya, kalau kita mau download. Nah, ini add cloud storage ya. Nah, ini kalau mau menambah di storage-nya ya. Oke. Kita belajar dulu mengupload ya. Misalkan saya akan mengupload file. Cari saja file yang mau saya upload itu, misalkan ada di sini. Diseminasi, saya ambil yang misalkan saya ambil yang jadwal ini, yang Excel-nya. Nah, saya masukkan ke sini. Nah, kita tunggu prosesnya. Ini lagi proses upload ya. Oke, nah sudah selesai Bapak Ibu ya. Nah ini adalah file yang saya upload tadi, jadwal ini. Nah ini, ya. Ini kalau proses kita mengupload file ya, bisa diupload file, bisa upload video, ya, dan macam-macam Bapak Ibu bisa diupload di sini. Ya. Kita simpan. Kemudian kelas notebook ini akan kita pelajari di pertemuan yang berikutnya Bapak Ibu ya. Kita tidak bahas saat ini. Nah yang berikutnya kita bahas tentang assignment ya. Kita fokus di assignmentnya Bapak Ibu. Nah di menu assignment ini Bapak Ibu, karena ini kita baru pertama kali buat, maka akan muncul menu seperti ini Bapak Ibu ya. Nah ini ada kata-kata get start. Ini kita buat karena kita baru pertama kali bergabung Bapak Ibu ya. Ada menu get startnya. Nah ini kita buat karena baru ya. Oke. Klik get start. Nah di sini Bapak Ibu ini ada menu create. Nah ini ya ada menu create-nya Bapak Ibu. Nah, silakan kita klik menu create untuk membuat penugasan. Nah di sini Bapak Ibu ada pilihannya. Ya. Jadi begitu tadi saya mengklik menu create. Ya. Nah, maka akan muncul pilihan tugas apa yang mau kita buat ya. Ini ada assignment ya. Ini kita membuat tugas ke siswa ya. Ini biasanya kalau assignment ini berupa esai Bapak Ibu ya, jadi bukan pilihan ganda. Nah kalau kuis ini macam-macam nanti bentuknya. Ini akan kita pelajari lebih lanjut Bapak Ibu untuk kuisnya ya. Kemudian form existing. Artinya kita memberikan tugas dari tugas yang sudah pernah kita buat. Misalkan sekarang kita buat, kemudian tahun depan kita mau membuat tugas yang sama dengan yang tahun sekarang kita buat, maka kita buat aja form existing. Atau mungkin bisa juga jadi seperti ini Bapak Ibu.
kita mengajar di kelas A. Nah, kelas lagi untuk kelas B. Nah, saya masukin tugas yang di B ini sama dengan tugas yang di A, maka from system. Ya. Itu dapat F. Sebentar. Ya, oke. Ini kita create ininya, kemudian kita pilih assignment Bapak Ibu ya. Klik assignment-nya. Nah, ini kita harus mengetik judulnya. Ya, judulnya apa? Misalkan sini tugas persamaan linear satu variabel. Jadi mohon Bapak Ibu, saya ngasih contoh ini karena saya ngajarnya matematik. Jadi daripada saya salah-salah ngasih ya saya pakai ini saja ya. Judul tugasnya seperti ini. Bapak Ibu yang lain silakan disesuaikan judul tugas yang mau dipakai yang mana. Kemudian ini ada petunjuk ya. Nah, ini petunjuknya silakan diisikan ya. Kerjakan sesuai dengan map. Dikumpul paling lambat, misalkan kita kasih waktu seminggu, berarti 12 Juli 2020 ya. Kemudian ada poin, mau dikasih poin enggak? Nah, tapi biasanya kalau siswa kan mesti Bapak Ibu ya minta nilai ya, oke kita kasih 100 ya. Nah, yang lainnya tidak perlu kita setting lagi Bapak Ibu, tapi di sini ada add rubrik. Ini ada add rubrik. Nah, jadi artinya kita bisa membuat rubrik Bapak Ibu ya. Kalau di matematik itu apa ya, semacam kriteria penilaiannya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan kita bikin rubrik baru. Nah, ini tampilannya seperti ini. Ini tadi linear satu variabel. Ya, deskripsinya kita kosongkan saja. Nah ini, ya, ini adalah kriterianya. Ini ada excellent, ya, good, fair, poor. Nah, ini bisa kita ganti Bapak Ibu ya. Nah, kita ganti boleh, ya. Ini misalkan kriteria penilaian. Nah, excellent itu berarti sangat bagus Bapak Ibu. Kita kasih nilai berapa kalau dia sangat bagus, ya. Misalkan ini nilainya kalau benar semua sampai sini ya misalkan 100. Apa kriterianya nanti bisa kita atur ya. Oke. Kalau misalkan ini terlalu banyak ya, ini kemudian ini good ya, seperti bagus, fair, poor. Kalau misalkan kita nggak pakai bisa kita buang. Ya. Atau mau kita tambah di sini juga boleh Bapak Ibu ya. Jadi bisa ditambah dan bisa dihapus ya. Ya. Oke. Ini misalkan 75, nah, di sini anggapan nilainya yang 50. Ini kalau mau ditambah Bapak Ibu, nah ini kalau kita tambah, tapi kalau kita nggak tambah kita hapus saja nggak apa-apa, kita diikat. Oke. Ini kalau mau nambah lagi silakan tambah kriterianya. Nah, ini kita, nah, poinnya kita tampilkan ya. Enggak, siswanya ini. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau kita buat seperti ini kriteria penilaian ini terserah ke Bapak Ibu saja. Silakan diatur bagaimana baiknya. Ya, kalau sudah kita tes. Ya. Oke, ya. Nah, ini. Kemudian kalau sudah kita assign, ya, kita tugaskan. Nah. Ya. Itu Bapak Ibu cara memberikan tugas ke siswa ya. Ini ada edit assignment-nya ada. Kalau mau diedit ya silakan kita edit lagi Bapak Ibu ya.
Ini ada posting, kita posting di general itu otomatis masuk ke sana Bapak Ibu ya. Kemudian ini ada menu grade, jadi semua siswa yang sudah mengerjakan itu akan masuk di grade-nya sini Bapak Ibu ya. Akan kita lihat, ini ada Hermin Sundu, ini sudah bergabung berarti ke tugas ini tadi ya. Nah itu Bapak Ibu yang perlu kita bahas bersama-sama di Teams-nya. Jadi tadi kita sudah masuk ke Microsoft Education Community ya. Bagaimana cara kita mengikuti kursus, bagaimana cara kita mendapatkan sertifikat, ya. Kemudian bagaimana cara kita melihat sertifikat-sertifikat yang sudah pernah kita terima Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk sementara, silakan Bapak Ibu ditanyakan jika ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ya. Silakan. Oh iya Bapak Ibu, ada lupa saya tadi satu yang belum saya sampaikan ya. Di sini Bapak Ibu, ini kalau di tempat saya Bapak Ibu, jadi kalau nanti misalkan kita mengajar Bapak Ibu ya, ini juga menu baru yang ada di sini ya. Ini Bapak Ibu, ini ada menu ini, download. Nah ini fungsinya apa? Ini berfungsi untuk mendownload daftar peserta. Jadi kita nggak perlu lagi ngabsen siswanya. Oh Pak Agus hadir nggak? Bu Sunarmi ada nggak? Pak Hermin ada nggak? Kita nggak perlu ngabsen lagi itu Bapak Ibu ya. Jadi kita cukup mendownload ini. Ya. Nah hasil downloadannya Bapak Ibu ya. Hasil downloadannya akan kelihatan. Siswa itu bergabung di kelas kita mulai jam berapa dan nanti dia keluarnya jam berapa. Ya. Nah, jadi sama seperti Bapak Ibu ini ya. Sekarang kalau Bapak Ibu seperti ini nanti juga bisa kan saya lihat, oh Bu Julpia tadi telat masuk kelasnya nih, tapi keluarnya duluan. Nah, itu bisa. Oh ini Bu Nuning tepat waktu. Masuknya 5 menit sebelum kelas dimulai sudah masuk, keluarnya paling lambat. Nah, itu semuanya akan tercatat Bapak Ibu ya. Dan bentuknya dalam bentuk Excel. Ya, ini saya coba downloadkan, kita lihat hasilnya seperti apa hasil downloadnya. Ya, ini masih tertutup Bapak Ibu karena belum kita ini ya. Ya, jadi itu Bapak Ibu menu-menu yang bisa kita buat di sini. Nah, sekarang mungkin Bapak Ibu ada yang tanya, Pak, gimana kalau saya mau bikin rapat seperti ini? Ya. Nah, kalau Bapak Ibu membuat rapat seperti ini, ada 2 cara yang bisa kita gunakan Bapak Ibu ya. Kita masuk di kelas kita tadi ya, di kelas timnya. Ini ada merah-merah berarti ada tambahan ini. Ya. Kemudian ini ada activity, ini adalah aktivitas yang sedang disampaikan Bapak Ibu. Ini ada tugas bersama linier, ini PO assessment kalau kita mau melihat Bapak Ibu ya. Nah kita kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan kita mau buat rapat seperti saat ini yang kita ikut Bapak Ibu ya. Nah, caranya Bapak Ibu bisa masuk di menu ini ya, di kalender ini. Mau digeser lagi nih. Kalau ya kita kurangkan dulu sebagian supaya tidak terlalu penuh ya. Oke. Nah, caranya Bapak Ibu adalah Bapak Ibu bisa masuk ke sini. Kalau kita mau buat jadwal kita bisa masuk di kalender Bapak Ibu ya. Ini ada kalender. Nah, disinilah kita mengatur jadwal kita. Ya. Kita klik saja kalendernya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah jadwal-jadwal yang sudah saya susun. Ya. Jadi nanti yang tanggal 5 hari ini kita dari jam 1 sampai jam 3 ya. Nah, ini jadwal yang kita buat. Kemudian di tanggal 6 itu nanti
saya beri judul hari kedua. Ini berarti nanti jam 10 sampai jam 12 malam ya, jam 10 sampai jam 12 ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian hari ketiga kita balik lagi nanti di jam 1 sampai jam 3. Ini adalah jadwal-jadwal yang sudah kita susun ya. Baikin dulu ya. Atau kalau misalkan bikin meeting baru juga bisa, Bu. Ini ada Meet Now ya. Ini langsung meeting ya. Sekarang gimana kalau misalkan kita masuk di model yang seperti ini ya. Ini kita lihat Bapak Ibu ya. Ini adalah ketikan nama meetingnya, ya. Kemudian di sini wajib mengundang satu guru ya untuk masuk, Bapak Ibu ya. Kemudian tanggal berapa mau dimulai? Ya. Ini saya bikin tanggal 5 misalkan, jamnya jam 1, ya. Berakhirnya di tanggal 5 juga, jam keberapa selesainya. Ya. Untuk yang ini yang di bawah tidak usah diisi Bapak Ibu ya. Saya perbesar saya tampilan maaf supaya bisa kelihatan lebih jelas ya. Nah, ini wajib Bapak Ibu ya, kita isi nih. Saya ambilkan yang ke atas supaya kelihatan. Oke, nah ini ya. Nah, ini adalah judul rapat ya. Nah, kemudian ini add record attendance. Jadi kita bisa mengundang satu guru seperti yang saya sarankan tadi, kita wajib mengundang satu guru ya. Ini saya undang adalah master trainer saya, Pak Mansur ya. Kemudian tanggalnya kapan kita memulai rapat ini? Ya, berarti tanggal 5. Ya. Saat ini jamnya adalah jam 1 ya, jam 13.00. Berakhirnya di tanggal 5 juga di pukul 3.00. Ya. Kemudian yang ini ada kata-kata just not repeat, artinya kalau kita mau ulang-ulang ya silahkan mau diulang berapa kali ya kegiatan itu. Kemudian ada add question, ini tidak usah kita isi, ya, kita kosongkan saja. Nah, kemudian di sini adalah informasi-informasi yang kita sajikan, artinya kita bikin meeting untuk hari ini apa sih yang mau kita bahas. Nah, maka saya tulis di sini kegiatan hari ini adalah pengenalan Microsoft Education Center, kemudian pengenalan Microsoft Teams. Nah, gimana caranya supaya siswa bisa bergabung? Nah, di sini Bapak Ibu ya, kita geser ke bawah ini ya. Tadi kita geser ke bawah. Nah, ini kalau kita mau membagi linknya ya, seperti yang saya share ke grup tadi Bapak Ibu ya. Ini ada menu linknya Bapak Ibu. Nih ya. Caranya gimana? Kita klik kanan Bapak Ibu ya. Kita lakukan klik kanan, copy link. Kita copy link. Bapak Ibu bisa buka, misalkan saya buka browser ya. Bapak Ibu saya biasa menggunakan bit.ly ya. bit.ly enter. Nah, ini saya biasa menggunakan ini Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa create. Kita create, kemudian kita Ctrl V di sini Bapak Ibu, atau kita klik kanan paste ya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Jadi kalau kita perbesar, nah ini Bapak Ibu ya. Ini adalah link yang diberikan oleh si bit.ly tadi. Link ini bisa kita edit Bapak Ibu ya. Ini bisa kita ganti sesuai dengan nama yang kita inginkan ya. Misalkan ini saya ganti thing. Nah, misalkan itu ya. Sudah stop saja Bapak Ibu. Oh, error. Berarti sudah ada yang pakai. Saya tambahin 01. Nah, jadi kalau sama dia contoh soal error. Nah, ini berarti berhasil Bapak Ibu ya. Nah, ini kita copy Bapak Ibu. Jadi kalau ini saya copy begini. Nah, ini tinggal kita share ke grup. Nah, misalkan saya tambah di sini. Saya pasting. Nah, ini tadi link kemudian saya. Nah, ini kalau muncul begini maka ini kita cancel. Setelah itu baru kita masuk ke continue on this browser. Ya. Continue on this browser, kita klik di sini. Kita tunggu tampilannya Bapak Ibu. Nah, nih. Silakan Bapak Ibu ketik namanya di sini ya, seperti yang Bapak Ibu lakukan tadi ya. Nah, itu Bapak Ibu, itu caranya kalau kita mau membuat rapat ya.
Oke, itu cara kita membuat rapat ke anak didik kita, ya. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin yang saya sampaikan untuk saat ini. Silakan dicek kembali Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Balik ke sini lagi. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Selamat sore Pak. Sore, silakan Ibu. Ya, nih saya Ibu Hermin dari SMP Negeri 38. Ini saya sudah ikutin dari tadi penjelasan Bapak. Ini kalau saya lihat memang baru, ya mungkin aplikasinya agak-agak mirip dengan pendahulunya dulu ya Pak ya. Iya. Cuma mungkin ini agak lebih banyak lah ininya, fitur-fiturnya. Cuma yang jadi pertanyaan saya, jika kita menggunakan Microsoft 365 ini untuk media pembelajaran kita, berarti anak-anak itu harus membuat akun Microsoft gitu Pak ya? Bisa iya, bisa tidak Pak. Maaf Pak, saya ibu-ibu bukan bapak-bapak. Oh, suaranya kayak bapak-bapak. Maaf Bu ya. Jadi maksud saya bisa Bu, bisa. Jadi seperti yang Bapak lakukan saat ini kan, Bapak Ibu lakukan saat ini, itu tadi kan masuknya tidak menggunakan akun Office 365 kan? Iya. Klik linknya saja kan? Ketika Bapak bagi nah seperti itu yang kita lakukan ke siswa Bu. Jadi siswa juga bisa bergabung tanpa harus memiliki akun Office 365 ya. Itu. Nah, tapi ini kan kita kan meeting Pak ya. Tapi kalau misalnya seperti itu kita membuat kelas tadi bagaimana? Apakah siswa tidak perlu membuat akun Microsoft gitu? Oh nggak perlu Bu. Kalau siswanya nggak perlu. Oh nggak perlu ya? Iya nggak perlu. Siswa hanya cukup nanti mengerjakan lewat link-link yang kita berikan saja. Oh, berarti kita bagi link kayak Bapak tadi ya? Kemudian... Ya, kita bagi link kayak saya tadi. Oh, iya sih. Tapi sih sebaiknya sih kalau memang mau boleh Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu kalau memang mau menggunakan akun Office 365 itu boleh Bu, kita menggunakan yang namanya deploy ya. Deploy kita pesan ke Microsoft-nya. Tapi dengan persyaratan itu sekolah harus punya domain .sch.id. Iya, sekolah. Nah, kalau Bapak Ibu sudah punya domain itu, sekarang mumpung lagi gratis Bapak Ibu, bisa diuji coba dulu ya. Ini promonya sampai di bulan Desember Bapak Ibu 2020 ya. Nah, tapi kalau misalkan Bapak Ibu ingin memakai seterusnya, itu ada namanya Office 365 versi A1 ya. Nah, kalau A1 itu Bapak Ibu bisa digunakan oleh 5.000 guru dan 5.000 siswa. Jadi ada 5.000 guru yang bisa kita buat akunnya, siswanya juga bisa 5.000. Dan ini biayanya tidak mahal Bapak Ibu ya. Untuk sewa domainnya itu hanya 80.000 per tahun. Ya. Jadi setahun 80.000 Bapak Ibu. Jadi nggak mahal-mahal ya. Nah, kalau Bapak Ibu bisa melakukan setting sendiri di domain, ya cukup bayar 80.000 saja, tinggal pesan domainnya saja ya. Nah, tapi kalau Bapak Ibu tidak bisa men-setting domainnya, kita bisa gunakan pihak ketiga ya. Ada teman yang bisa menyettingkan, dan itu kemarin seperti yang saya lakukan itu hanya 300.000 ya. 300.000 kita sudah bisa aktif menggunakan untuk selamanya. Jadi 300.000 itu hanya dibayar di awal saja. Nanti per tahunnya cukup bayar 80.000 aja. Kalau itu siswa kita bisa dapat akun Office 365 ya. Dan dia punya kapasitas penyimpanan sampai 5 terabyte. Cukup besar Bapak Ibu. Saya sudah menggunakan akun di Guru Inovatif ini dari tahun 2014 sampai sekarang, berarti sudah kurang lebih 6 tahun. Itu baru 80-an giga yang saya gunakan. Nah, sementara disiapkan oleh pihak Microsoft itu sampai 5.000 giga. Jadi cukup besar sekali Bapak Ibu ya. Itu kalau kita mau menggunakan akunnya Bapak Ibu. Jadi ya kurang lebih 300-400 paling mahal lah. Itu sudah bisa
digunakan akun Office 365-nya. Tetapi biaya per tahunnya itu tinggal 80.000 saja bayarnya. Nah. Oke Bapak Ibu, silakan yang lain. Oke, saya masih mau bertanya Pak. Ya silakan Bu Culpia ya. Saya Bu Hermin masih Pak. Oh masih boleh, silakan Bu. Ya. Hanya saya pertanyaannya Pak. Kemudian ini Pak, ini kan kita ikut pelatihan ini, Bapak sudah menjelaskan. Ini saya lihat sih sebenarnya banyak fitur-fiturnya tuh banyak. Salah satunya yang saya lihat tuh ada forms, mungkin seperti fitur Google Form. Saya sudah ada buka-buka sih, cuma belum, saya pengen lihat lagi nanti. Itu nanti ada dipaparkan Pak ya? Itu materinya besok Bu. Besok ya, tapi ada ya, masanya ada. Banyak fitur, menarik semua. Kemudian gini, ketika kita sudah mengikuti pelatihan ini, Bapak sudah ajarkan beberapa fitur itu, berarti nanti kita praktek gitu Pak? Iya, Bapak Ibu praktek, dan seperti yang tadi Bapak Ibu wajib mengundang saya sebagai siswa. Ya, tapi undang saya jangan pakai kode Bapak Ibu langsung ketik saja ya, samsudin@guruinovatif.com ya. Nah nanti kalau mengundang teman kita kan ada 30 orang ini. Nah silakan undang teman kita, share saja di WA. Bapak Ibu silakan bergabung kelas saya dengan kode ini. Nah jadi silakan dipraktekkan, nanti akan saya lihat mana-mana kelas yang sudah punya siswa dan mana kelas yang belum ada siswanya. Mana guru yang sudah mengupload materi di kelasnya masing-masing ya. Dan kalau bisa Bapak Ibu materi atau file yang kita upload itu sesuai dengan mata pelajaran yang kita ajarkan. Kalau ngajar matematik ya Pak, sebaiknya materi matematik yang diupload ke sana ya. Jangan ikutin kelas yang saya kasih contoh tadi Bapak Ibu ya. Tadi contohnya hanya yang saya sharing hanya bagaimana cara mengaktifkan akun Office 365, jadwal kegiatan diseminasi, kemudian gimana cara membuat Teams ya. Itu Bapak Ibu silakan di share materi. Kalau banyak-banyak cukup 2 materi saja untuk contoh saja ya. Bisa PowerPoint, bisa video, bisa PDF ya. Maaf, jadi gini, kalau kita mengundang, kan Bapak kita undang sebagai siswa, berarti kita mengundang satu orang sebagai teman guru untuk menjadi guru. Iya. Berarti guru itu harus aktif dong Microsoft-nya. Ya kalau guru kan artinya guru yang kita undang guru yang di pelatihan ini aja Bu ya. Tapi tadi saya sudah coba satu orang guru untuk saya undang, nggak ada namanya, nggak muncul, berarti dia belum mengaktifkan akunnya. Belum aktif Bu ya, belum aktif. Otomatis guru itu harus mengaktifkan akun, kayak ibu tadi kan, ibu siapa tadi kan bermasalah, dia nggak bisa mengaktifkan. Iya. Mungkin ada, berarti nggak bisa kita undang. Jadi saya tadi sudah mencoba. Saya coba untuk mengundang satu orang, ternyata akunnya nggak muncul, berarti akunnya belum aktif. Iya Bu ya, akunnya belum aktif itu. Ya. Oke, saya paham Pak. Terima kasih. Ya. Yang lain silakan Bapak Ibu. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan. Nah, kalau ini ada nih, sudah ada 6 orang tadi Pak ini. Jadi tugas Bapak Ibu di hari pertama ini adalah membuat kelas ya. Kemudian mengundang saya sebagai siswa dan mengundang beberapa rekan kita yang lain sebagai siswa juga ya, paling enggak ada 2 orang lah ya. Kemudian mengundang salah satu rekan kita untuk menjadi guru di kelas yang kita buat ya. Nanti akan saya sharekan tugasnya Bapak Ibu ya, jadi di Teams-nya. Jadi silakan Bapak Ibu kalau ada kendala di pengaktifan Office 365 silakan menghubungi saya. Kalaupun misalkan Office 365-nya sudah aktif tetapi belum bisa menggunakan Teams-nya, juga bisa menghubungi saya atau bisa menonton video tutorial yang sudah saya share di grup WA yang sudah bisa masuk di tim tapi hanya belum bisa membuat kelasnya dan mengundang siswanya. Silakan lihat di menu kita Bapak Ibu ada di kelas tim. Baru jam 8 pagi aktifnya. Itu bisa timnya. Nah di sini ada menu file Bapak Ibu ya. Nah, ini ada filenya di sini. Nah, silakan Bapak Ibu klik file ini ya. Di sini ada materi-materi yang sudah saya masukkan ya. Misalkan saya klik filenya. Kalaupun mereka datang ke sekolah. Nah ini materi-materinya Bu. Ini ada jadwal, ada kelas digital dengan Microsoft Teams. Ini adalah aplikasi yang sudah disiapkan tutorialnya. Kemudian cara membuat kelas di Teams, cara bergabung ke kelas, cara mengaktifkan akun. Ini juga ada jadwal dalam bentuk yang PDF. Jadi kalau yang atas jadwal dalam bentuk
Excel atau yang di bawah dalam bentuk PDF. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain. Saya Pak. Ya, silakan Bu. Apakah fitur di Office 365 ini lebih bagus daripada Zoom ya? Kalau selama ini Zoom kan hanya buat meeting aja Pak, dan hanya 40 menit aja gratisnya, selebihnya kita harus menambah waktunya dan mungkin berbayar. Sementara ini tidak ya Pak ya? Kalau ini enggak Bu, ini kita bisa atur sampai 24 jam ya, sekuatnya kita saja berbicara ini. Dan fitur-fiturnya juga bukan hanya buat meeting aja, tapi juga banyak file-file yang kita bisa masukkan ya Pak ya. Banyak Bu, nanti di sini juga selain kita belajar bagaimana membuat form, nanti apalagi kan sekarang lagi musim PPDB nih. Nah, gimana nanti caranya kita supaya siswa itu melakukan daftar ulang secara online. Ini dari Microsoft Teams sudah disiapkan Bapak Ibu. Tinggal, tapi itu pembahasannya besok ya. Hanya saya kenalkan saja dulu. Kemudian nanti kita juga bisa membuat soal. Nah, soalnya seperti yang saya lihat kemarin Pak Yul itu lagi ikut kegiatan pembuatan asesmen kompetensi minimum (AKM). Ya. Di sana Bapak Ibu kita dituntut, kalau selama ini kita kan kadang bikin soal. Perhatikan pernyataan 1, 2, 3, 4. Yang benar adalah 1 dengan 3, 2 dengan 4, mungkin 1 dengan 4, atau mungkin salah semua. Kan biasanya kita bikin seperti itu Bapak Ibu ya, pilihan ganda. Nanti di Microsoft Teams dan yang kemarin disusun oleh Pak Yul di asesmen kompetensi minimum, itu tidak seperti itu lagi bentuk soalnya Bu. Jadi nanti misalkan perhatikan pernyataan 1, 2, 3, 4. Dari pernyataan di atas yang benar adalah. Jadi siswa yang mengklik, dia yang memilih, jadi tidak ada pilihan. Itu namanya bentuk soal yang jawaban ganda, ya, multi jawaban. Ya, jadi jawabannya lebih dari 1. Itu bisa diklik seperti itu. Kemudian yang kedua, bentuknya lagi ada bentuk soal yang bisa kita ranking. Jadi kita membuat soal urutan bilangan yang dari kecil ke besar, misalkan 10, 15, 20, 25. Kita nyusunnya betul seperti itu, tapi nanti begitu tampil di siswa, soal itu teracak. Nah, siswa yang harus mengurutkan yang paling kecil yang mana, yang paling besar nanti yang mana. Nah, itu model-model soalnya seperti itu Bu. Dan khusus untuk di guru matematik, ini saya sangat senang sekali dengan adanya Microsoft Teams. Ya. Kita cukup menulis pakai mouse begini, 2x tambah 3 sama dengan 15 misalkan. Berapakah nilai x? Itu tinggal kita blok saja, maka dari aplikasi Teams itu langsung tertulis seperti kita mengetik. Dan langsung disiapkan jawabannya. Kita bisa mencari jawabannya, kita juga bisa mencari bagaimana cara dia menyelesaikannya. Itu sudah ada semua di situ. Tidak hanya sampai di situ Bapak Ibu, kita juga bisa melakukan generate soal. Artinya kita buat soal yang setipe dengan itu, setara dengan yang 2x tambah 3 sama dengan 10 tadi. Itu tinggal kita mau ketik berapa soal, misalkan saya bikin 10 soal dengan tipe itu, maka dari aplikasi ini itu akan ditampilkan 10 soal lengkap dengan pilihan ganda ABCD-nya dan juga sudah dikasih kuncinya yang mana. Itu salah satu. Tadi mau pilihan dulu. Baik Pak. Tempat kopi tuh. Saya mau bertanya ya Pak ya. Pak, apakah tampilannya ya? Halo? Halo ya, silakan. Ya. Apakah aplikasi Office 365 ini bisa menampilkan sekaligus rapat tatap muka dengan siswa sekaligus dengan bahan ajar yang kita kerjakan atau sedang siswa kerjakan, sehingga seperti live di dalam kelas kita bisa melihat wajahnya dan juga sekalian kita membahas materi yang kita sedang ajarkan. Bisa Bu. Seperti yang saya lakukan saat ini kan Bapak Ibu kan. Jadi saya tadi menampilkan bagaimana cara kita membuat kelas dan sebagainya. Itu video-videonya juga muncul kan Bapak Ibu kan. Itu seperti ini bentuknya nanti ya. Dan siswa juga tidak mesti dia harus punya akun ya, dia nggak harus punya akun. Ini nggak punya akun Office 365 bisa saja dengan Bapak Ibu share link seperti tadi. Siswanya tinggal mengklik linknya saja ya, di situ sudah kita bisa lakukan kegiatan seperti ini. Dan ini tidak dibatasi waktu Bapak Ibu ya, tidak ada batasan waktunya. Sekuat-kuatnya kita saja menggunakan ini. Dan
User maksimum itu hanya 300 Bapak Ibu ya. Jadi bisa 300 siswa sekaligus ikut bersamaan, dan batasan waktu itu tidak dibatasi, tinggal sekuat-kuatnya kita berbicara saja. Oke, silakan Bapak Ibu. Apakah tidak membebani kuota siswa ya Pak? Ya? Tidak membebani kuota siswa? Tidak. Ya, yang penting siswa punya koneksi internet gitu aja. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan yang lain Bapak Ibu. Ya, besok akan kita perlihatkan lagi di mana sih keunggulan daripada Office 365 dibanding dengan Google Form yang sementara ini sedang lagi digunakan kan, Google Form. Kalau Google Form itu yang sudah kami lakukan Bapak Ibu, nilai itu tidak bisa langsung dilihat oleh siswa. Jadi kita hanya bisa download dalam bentuk Excel. Jadi tentunya yang tahu nilainya kemudian baru di-publish ke siswa dalam bentuk Excel. Tapi kalau di formnya nanti Bapak Ibu yang bawaannya Office 365 itu begitu siswa sudah selesai dia bisa melihat nilainya, ya, dia langsung bisa lihat nilainya. Dan kalau misalkan kita ngajar 4 kali ngadakan ulangan harian, ya, begitu kita download maka keempat-empatnya itu akan muncul. Ya. Jadi ulangan harian 1, 2, 3, 4 itu nilainya juga akan muncul.